Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di kertas ini, kertas saya ini bisa dilihat, Bu. Ada ya? Jadi konsepnya tadi adalah ketika tubuh kita sakit, tubuh besar, maka dia mengirim sinyal. Jadi seperti sinyal apa ya? Telepon atau listrik ya. Nah, ini dia kirim sinyal ke seluruh bagian tubuh konsepnya. Jadi jika tubuh sakit, maka dia kirim sinyal. Dan sinyal itu dalam sujok ditangkap di tangan dan di kaki. Meskipun sinyalnya dikirim kemanapun. Ya, Bapak Ibu kan tahu ada tadi di telinga, ya, ada di kepala, kemudian ada juga di badan, ya. Makanya dipijat bisa, dikerok bisa, ya. Atau di bagian tubuh yang lain. Nah, dalam sujud kita hanya pakai tangan dan kaki. Satu tadi dia sangat mirip, ya, dengan tubuh besar. Yang kedua, ternyata kenapa ini sangat efektif? Nah, ternyata tubuh ketika sakit tadi dia mengirim sinyal berupa apa? Gelombang listrik atau gelombang elektromagnetik, ya, ke seluruh bagian tubuh. Sehingga tinggal apakah nanti mau diterapi pakai pengobatan apapun itu bisa. Nah, ketika gelombang elektromagnetik tadi diterapi, yang kita rasakan berupa titik nyeri, ya, nyeri. Biasanya nyeri itu ada di mana aja. Nah, dalam sujok kita temu di tangan dan kaki. Ketika kita terapi dengan pijatan misalnya, maka dia akan mengirimkan lagi sinyal balik berupa gelombang elektromagnetik juga yang disebut dengan CEW. CEW ini Cure Electric Wave. Nah, inilah yang menyebabkan kesembuhan pada diri setiap individu, bahkan termasuk binatang. Jadi diantaranya Prof. Pak Jiwu juga meneliti konsep ini yang ada pada hewan, sehingga hewan juga punya metode mengobati diri sendiri. Nah, manusia pun sama. Tadi ketika dia sakit, dia mengirimkan sinyal berupa rasa nyeri ke seluruh bagian tubuh. Dan ketika sinyal baliknya tadi terjadi, maka dia akan kembali ke tubuh berupa Cure Electric Wave. Ya, itu tadi mengapa ketika kita ketemu nyeri di kepala contohnya tadi, ketemu di sini Mama, kemudian kita tekan-tekan, ternyata nyerinya hilang di sini, maka nyeri di kepala pun ikut hilang. Nah, itu konsep yang pertama, bahwa sangat mirip. Yang kedua adalah tangan dan kaki itu yang sangat sering kita pergunakan untuk apapun aktivitas kita. Ya, baik bekerja, memegang, ya, mengangkat, mengambil barang, memukul, sehingga kemungkinan untuk terjadinya CEW itu sangat besar dibanding yang lain, maksudnya ya, bahwa kita bisa mengobati menggunakan kepala, menggunakan telinga, atau menggunakan badan, tapi anggota tubuh itu sangat jarang berinteraksi dengan dunia luar. Benar ya? Nggak pernah kita megang-megang telinga atau mijat-mijat telinga, jarang sekali. Nah, tapi ketika kita menggunakan tangan dan kaki, itu sangat sering. Bahkan kondisi duduk saat ini pun saya bisa menulis ya seperti ini. Nah, sehingga itu tadi mengapa ketika tadi dia sangat mirip
kemudian dia sangat sering beraktivitas dengan dunia luar atau bersentuhan dengan dunia luar, sehingga kemungkinan terjadinya CEW ini sangat besar. Nah, jadi ini yang salah satu konsep yang digunakan ketika sujok dalam pengobatannya. Dan kita tadi bisa menggunakan apa saja, termasuk tangan saya ini saya warnai, ini ada maksudnya masih. Ya, kita bisa menggunakan pijatan, menggunakan alat, menggunakan tangan, ya. Bisa pijatan seperti ini, ya bisa diketuk seperti ini, apapun, termasuk pijatan yang seperti mencubit di bagian-bagian yang related dengan anggota tubuh atau organ dalam. Jadi ini gambaran, Bapak Ibu. Kalau ini tadi kepala, ya ini kepala, maka ini batas dagu. Ini batas dari leher. Oke. Kemudian ini kalau mau kita ketahui kepala kita ada di mana, mata dan sebagainya, ini kita bisa bagi dua. Nah ya, ini adalah mata. Kemudian ini adalah hidung, dan ini mulut. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dibagi tiga. Kemudian telinganya di mana? Nah ini telinga. Ya, telinga kanan, telinga kiri sini. Nah ini apa? Berarti ini adalah bagian dari tenggorokan ya. Ini kita bagi tiga juga. Maka tengah-tengahnya ini adalah laringnya. Jadi kotak suara ada di sini. Tiroid ada di sini. Ini tiroid. Jadi kita bisa cari mana bagian anggota tubuh kita yang sakit, kemudian kita cari korespondensinya atau similarity-nya, letak yang sakit. Ketika ketemu titik nyerinya di sini, kemudian kita lakukan pengobatan dengan pijatan, insya Allah ketika nyerinya hilang, maka tubuh besarnya juga akan hilang sakitnya. Nah contoh saya ini sakit gigi Mama, tinggal cari apakah bagian atas, bagian bawah, ya, atau kanan atau kiri, disesuaikan dengan posisi gigi yang sakit misalnya. Jadi contohnya kalau gigi itu ini mulut seperti ini, kita bisa bagi seperti ini. Ini 8 gigi, ini juga 8, kita bagi 8 ya. Tinggal disesuaikan apakah dia di sisi kanan, sisi kiri, atas atau bawah. Ini juga bisa kita seperti itu. Nah, karena dia kecil, kita bayangkan seperti itu. Nah. Bisa seperti ini Bapak Ibu. Dan ini alhamdulillah sudah kita praktekkan ya. Khususnya di rumah dengan kondisi COVID seperti ini. Enggak mudah kita untuk keluar berobat ya. Untuk sakit-sakit ringan, kita bisa melakukan dengan ini. Ya, dengan menggunakan probe. Sakit gigi anak bisa kita lakukan, dicari aja apakah dia sebelah kiri, sebelah kanan ya. Atau hidungnya ya buntu, atau matanya yang sakit, timbilan atau apa ya, itu bisa. Jadi banyak case yang alhamdulillah bisa kita terapi cepat ya. Ketika ada mata merah, kemudian ada mulai kayak ada bintitan gitu, itu bisa kita cari apa dia di mata kanan atau mata kiri. Kemudian kita tekan, ketemu titik nyarinya, antara 1 sampai 5 menit penekanan. Itu alhamdulillah Bu, banyak case yang bintitannya merah besar itu kempes dan hilang. Hanya di sini pengobatannya. Jadi nggak mesti harus di mata besarnya lagi yang kita obatin. Nah gitu ya. Nah kalau ini adalah bagian dari diafragma. Ya, kalau ini tadi bagian organ dalam seperti itu, maka kalau kita tarik garis seperti ini, ya, kemudian ke bawah, maka di sini adalah paru-parunya. Nah ini paru-paru, ya, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Ada sesak nafas, ya,
ataupun mulai merasa nggak enak dengan sistem respirasi, kita bisa tekan seperti ini. Ya, lakukan penekanan sampai warnanya ini menjadi kemerah-merahan. Nah, ini adalah bentuk juga kita proteksi Bapak Ibu ketika kondisi sekarang. Ya, dimana kita tahu pandemi ini belum berakhir, dan bagaimana teknik kita melindungi diri. Kemudian ketika ada gejala-gejala yang mulai tidak enak di paru, kemudian di sistem pernafasan kita proteksi diantaranya dengan pemanasan seperti ini. Nah, ini ya, cari titik nyerinya. Ketika ada titik nyerinya di sini, nah ini yang jadi fokus kita. Ya, kalau memang ada gejala mulai ada flu, pilek dan sebagainya. Kalau tidak, ini adalah usaha preventif kita. Ya, ada 3 bagian yang penting untuk tiap hari bisa kita lakukan proteksi. Pertama adalah paru-paru. Yang kedua adalah laring. Ya, ini laring juga. Ini juga harus ya, ketika mulai nelen sakit, nggak lancar nelen, ini bisa kita lakukan di sini. Nah, yang ketiga apa? Hidungnya. Nah, ya, ini adalah organ-organ protektif yang bisa kita lakukan untuk usaha-usaha defensif kita bertahan, termasuk pengobatan jika mulai dirasakan gejala gangguan di sistem pernafasan. Ini 1, 2, dan 3. Nah, jadi ini adalah gambaran organ-organ yang bisa kita pakai hari-hari Bapak Ibu ketika memang kita membutuhkan dalam kondisi saat ini. Nah, jantungnya di mana? Nah, di sini jantung. Ya, jantung itu sepertiga di kanan, tapi 2/3 di kiri. Nah, ini jantung. Ya, untuk gangguan-gangguan jantung pun sama. Kita cari titik nyerinya, kemudian kita lakukan terapinya dengan pijatan. Bisa pakai tangan, bisa ya. Jadi kalau memang tidak memiliki alat bantu, kita bisa menggunakan tangan. Nah, jadi ini gambaran bagaimana tadi anggota tubuh termasuk organ dalam cukup nyarinya seperti ini. Sebagaimana gambaran organ besar kita yang ada di tubuh. Jadi nggak pisah-pisah ya. Ada nanti paru di sini, ini enggak. Ini sangat sistematis, sangat sederhana. Ketika Bapak Ibu paham letak organ besar anatomi, kemudian tinggal pindahkan saja. Kalau sudah ketahui ini kepalanya, berarti ini adalah organ dadanya.